Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kesiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbul wa yarda. Oke, sahabat-sahabat, di dokumen ini saya akan coba sharingkan ini terutama buat tim editor ya, tim editor baru di Jurnal Informatics and Communication Technology atau JICT. Selain itu tentu saja buat teman-teman ya di dunia maya ya dengan insya Allah karena ilmu itu milik Allah, jadi saya akan sharekan gimana sih cara di pertemuan ini kita mempublish jurnal di OJS 3. Nah, tentu di sini saya sedikit snapshot ya, karena memang penting sekali kalau kita berbicara di jurnal itu tentu kita berharapkan bahwa si jurnal itu sudah terakreditasi ya. Ini sangat penting harus kita pahami, karena kalau jurnal belum terakreditasi, terutama buat para peneliti, buat dosen, sekarang pun buat mahasiswa pun, sekarang di mahasiswa akhir untuk beberapa perguruan tinggi yang memiliki nilai reputasi tinggi di perguruan tinggi tersebut itu biasanya mensyaratkan mahasiswa tersebut harus publish. Nah, mungkin di beberapa bulan terakhir kita mendengar ada kebijakan dari menteri ya, tetapi pihak perguruan tinggi dalam tanda kutip yang mungkin ya ada yang don't care gitu ya, karena memang kalau mau bersaing di tingkat internasional penelitiannya pun harus terpublikasi gitu. Nah itu mungkin ada, jadi yang tetap mereka ada menjalankan penelitian, ada mungkin yang eh, tidak berbasis publikasi ilmiah seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri ya. Jadi ini sebenarnya bukan penolakan, tetapi itu pilihan ya. Jadi kan pilihannya kita bisa mengerjakan dengan publikasi atau mengerjakan proyek yang lain yang setingkat dengan itu. Oke, di sini saya ingin menyampaikan saja bahwa tentu di dalam akreditasi online ya semuanya sudah diakreditasi pun berbasis online ya. Jadi beberapa tahun ke belakang, kalau nggak salah, mungkin sekitar 5 tahun ke belakang ya, itu memang masih ada catatan wajib itu. Nah, dari 2018 ya terakhir ketika kami mendirikan jurnal di salah satu perguruan tinggi itu memang hanya cukup menyediakan uh, berbasis online semua dari sana. Nah, sampai sekarang ya. Nah, oke, di sini saya akan mulai sharekan buat teman-teman. Kita sekarang akan berbicara untuk uh, untuk uh, bagaimana sih cara kita publikasi di jurnal. Misalkan saya akan ambil contoh untuk di jurnal yang kebetulan alhamdulillah saya kelola. Jadi jurnal ini sebenarnya alhamdulillah uh, alhamdulillah bismillah dulu pernah membuat jurnal ketika di Mitrotempom Purwokerto ya, untuk jurnal Insta ya. Saat itu memang mendapatkan mandat dari uh, dekanat ya, karena memang jurnal ini sangat penting. Dulu itu dibuat per fakultas harus ada, mungkin sekarang per kakak, supaya tingkat penelitiannya itu ada wadah untuk mengimplementasikan. Tentu saja nanti bukan hanya buat dosen yang internal, tetapi bisa juga menerima penelitian-penelitian dari yang eksternal, misalkan dari para peneliti dari perguruan tinggi luar, mungkin dari badan penelitian, seperti kalau dulu mungkin LIPI namanya ya, sekarang dari BRIN atau dari komunitas yang lain gitu ya. Oke, saya ini sharingkan teman-teman, ini adalah jurnal di ICT. Ini sebenarnya tampilannya dulu udah bagus ya, headernya pun, tapi memang sejak kita migrasi sempat nih ada plugin yang hilang, mungkin jadi sedikit acak-acakan, headernya tidak tampil. Tadi tidak masalah, karena memang yang dipentingkan di jurnal itu adalah akreditasi atau indexing ya. Dan alhamdulillah di Jurnal Informatics and Communication Technology ini ya, atau JICT, itu pertama alhamdulillah saya coba bangun 2019 ya, ketika bergabung di Akademi Telkom Jakarta. Tentu dibantu oleh teman saya nih yang selalu bergerak dalam diam seperti Naruto, Mas Santo Gunawan. Terima kasih karena Mas Santo yang biasanya ketika kita install ya beliau yang menangani, katakanlah admin OJS-nya berhubungan dengan server, kalau ada data hilang, migrasi server atau yang lainnya beliau.
Ya memang di dalam membuat jurnal itu idealnya sih kita paling tidak ada 6 tim lah. Nanti ada jurnal manager, managing editor, ada section editor, ada copy editor, ada production editor, ada designer. Nah dulu itu kita handle 2 saja. Tapi alhamdulillah up to now ya di April 2022 kemarin kita sudah terakreditasi Sinta 4. Alhamdulillah pengajuan pertama langsung mendapatkan Sinta 4 ya. Nah, di sini saya akan sharing ini terutama nanti buat teman-teman editor baru di jurnal GICT, Jurnal Generasi, ataupun buat teman-teman yang belajar umum nanti mau jadi editor di perguruan tinggi yang lain atau uh, ikatan keilmuan yang lain ya. Karena kalau mendirikan jurnal itu syaratnya pertama harus ada di bawah PPM perguruan tinggi. Jadi ya, perguruan tinggi punya direktorat seperti kita di Telkom University ada yang namanya Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Atau boleh juga berdiri di bawah instansi keilmuan. Misalkan ada IAI, IAI itu tuh Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Boleh di bawah itu. Jadi itu adalah lembaga-lembaga keilmuan ya. Oke, saya akan contohkan saja. Nanti di sini teman-teman login ya, login dengan akun yang sudah disediakan. Jadi biasanya karena kebetulan tadi saya terlibat sebagai mungkin yang mengembangkannya saat ini mungkin ya ketika jurnal JCT dibangun, kebetulan alhamdulillah saya coba bangun sendiri saat awalnya ya. Saat ini jadi mulai managing editor, copy editor, production editor, sampai akhir itu memang dari istilahnya hulu ke hilir itu saya yang coba manage saat ini alhamdulillah ya. Kecuali tadi ya yang manage server alhamdulillah itu dibantu oleh Mas Santo ya. Nah tetapi tentu saja dengan adanya teman-teman saya harapin nanti kita bisa berkolaborasi bareng ya. Memang kita sadari ya awal pendirian jurnal itu di mana-mana seperti itu. Rekan kami pun yang sudah sangat senior di pengalamannya di jurnal, Pak Dani Kurnianto, bahkan beliau punya sejenis organisasi sendiri ya untuk memberikan pelatihan di jurnal sama dengan RJI atau Relawan Jurnal Indonesia. Kita suka curhat awal-awal mendirikan jurnal itu karena biasanya ya jurnal itu kita kelola sendiri. Sepertinya ada tim nama yang lain, tetapi dalam tanda kutip kita mengerjakan sendiri dari mulai hulu ke hilir tadi gitu ya. Nah, itu ketika udah jadi baru uh, kita bisa istilahnya regenerasi ya. Itu enggak apa-apa, itu hal yang wajar ya. Apalagi tantangan ketika jurnal belum terakreditasi bisa sangat sulit. Alhamdulillah sesudah terindeks Sinta 4 ini setiap volume itu sangat Allah mudahkan ya untuk yang publish. Oke, jadi si akun ini dari mana dibuatnya? Nanti ini akan dibuatkan oleh admin. Ketika kita masuk, nanti akan dibuatkan. Misalkan saya selaku chief editor di sini, berarti punya privilege-nya apa? Misalkan saya sebagai eh, jurnal editor, saya sebagai production editor, copy editor, eh, reviewer juga. Kenapa? Karena saya tadi menghandle awal sampai akhir dulu gitu untuk awal. Tapi kedepannya tentu teman-teman bisa ini ya, bisa atur settingnya ya. Ya, buat ini screen desktop ya. Nah, oke. Nah, ini sekarang misalkan kita akan cobakan satu paper. Saya kasih contoh mungkin buat teman-teman di tim editor jurnal. Kita akan publish. Nah, misalkan di sini nih, kita nih udah ada satu paper yang namanya kita yang kita akan ambil contoh ada katakanlah nih yang namanya ini yang masuk berarti bisa dilihat di teman-teman nih ada Cahyadi, ada Firmansyah, ada Royhan, ada Sulaiman. Nah ini berarti yang Sabisen ini yang baru nih. Nah berarti di MyQ masih kosong. Nah kalau saya menggunakan admin biasanya ini udah terlihat mana yang sudah saya assign ke reviewernya. Nah kalau di sini berarti masih kosong. Jadi caranya kita pilih aja si paper tersebut. Misalkan saya pilih papernya yang Sulaiman. Ya Sulaiman kita klik sini. Maka sudah diklik di sini. Nah si ini pertama yang dilakukan privilege oleh siapa? Desainnya. Dia dilakukan oleh si jurnal editor. Misalkan jurnal editornya pilih, dia ada katakanlah
saya sendiri, misalkan ada Rahmat Iskandar, oke, maka kita di sini pilih editor assignment, ya, ini dari editornya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat di sini bahwa ada simbol seperti muter ya. Memang seperti itu. Biasanya mungkin salah satu kelemahannya menggunakan OJS ini kan free ya, open source ya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi sejenis Moodle itu ya, sejenis LMS yang banyak digunakan kan Moodle itu ya, bukan free ya. Beda dengan aplikasi custom yang kita bangun sendiri. Ini sebenarnya udah masuk sama dengan PKP. Mungkin udah ada ribuan jurnal yang dipakai gitu ya. Nah, ini kita tinggal klik aja refresh kalau nggak tampil. Nah, biasanya ada pembaca atau author yang bilang, Pak ini udah ini tapi belum masuk. Nah, kalau kita cek di OJS-nya udah masuk ke database kita. Nah, kalau udah masuk sini, itu artinya kan sebenarnya assignment-nya ini udah ke saya ya. Jadi saya selaku jurnal editor nanti akan assignment. Tapi jangan lupa di sini kita bisa sebentar bisa digeserkan mungkin. Nah, oke, tadi pertama kita lakukan di sini dulu adalah download all files ya. Dilakukan dulu download. Nah, di sini nanti akan masuk sini ya. Akan masuk filenya si autornya nanti mengirimkan file katakanlah berupa file docx atau PDF. Kita sarankan sebenarnya para author itu menampilkannya yang docx dulu karena itu belum tentu yang PDF itu dalam tanda kutip sudah jadi ya. Dan di sini nanti ia akan mendapatkan namanya editor corresponding editor ya atau CA ya. Kemudian bisa jadi kalau yang minta LOE mungkin ini kan didetek dulu apakah masuk scope fokus enggak, apakah si paper tersebut layak enggak gitu ya. Itu biasanya yang mereview awal itu tentu si editor tersebut atau misalkan ada associate editor yang dipercaya sebagai melakukan untuk level privilege awal tadi gitu ya. Nah, misalkan tadi ini kita lihat nih papernya adalah Metaverse Based Product Exhibition for Mobile Device Sales dari Handy et al ya. Nah, kalau kita akan mereview, nah ini tergantung review teman-teman. Jadi proses review itu ada 3. Pertama nanti ada review itu double blind. Kalau double blind artinya kita harus kita harus menghilangkan si nama autor, perguruan tinggi, emailnya, pokoknya double blind. Jadi si autor tersebut nggak bakal mengetahui meskipun katakanlah dari perguruan tinggi yang sama gitu. Nah, ini berarti menjaga tingkat objektivitas yang paling tinggi. Berikutnya bisa juga blind gitu ya. Misalkan hanya dihilangkan si autornya saja. Atau berikutnya adalah open. Ya. Nah, sesudah kita simpan, nah baiknya si simpan yang tadi itu teman-teman kita simpankan gitu ya. Misalkan tadi kan kita udah di-download ya. Nah, di-download ini filenya kan ini ya tadi. Oke. Ini tanggal 10. Oke, sekarang tanggal 10. Ya, kita copy saja atau di cut juga boleh, silakan teman-teman. Saya simpan di sekarang kan di volume 5 nomor 2 ya. Jadi berarti tadi namanya siapa yang publish itu? Paper Handy. Sementara dia isi masih 4, jadi kita masih belum pakai double blind, kita pakai blind. Jadi kita ketahui dia dari situs siapa, misalkan tadi dari Unjani, kita tuliskan simpan, nah kita simpan di sini. Oke, ini adalah si artikelnya. Oke, selanjutnya kalau sudah di sini kita adalah send to reviewer. Nah di sini tadi si editor kan udah baca nih, jadi dia fungsinya editor itu memang menjadi shape editor itu ini teman-teman tidak sembarangan gitu ya. Jadi tidak sembarangan. Biasanya kalau di dalam shape editor itu banyak sekali tugasnya berbeda dengan editor biasa. Mungkin dari sisi portofolio penelitian pun dia harus sudah dalam tanda kutip itu sudah mature ya. Misalkan kita ada kalau peneliti itu punya apa? Google Scholar ya. Kalau di Indonesia mungkin punya Cinta, kemudian ada punya Scopus, punya WOS. Ya paling tidak dia punya udah terindeks Scopus, sudah banyak dokumen Scopusnya. Jadi kalau di Scopus itu
Ya, mungkin kalau kita gambarkan ke Scopus.com itu kan batang banyak gitu ya. Jadi kalau hanya satu dokumen satu saja. Tapi kalau misalkan udah banyak itu batangnya udah banyak dan nyambung. Semakin banyak, semakin nyambung, semakin ribet gitu ya sambungannya seperti gelombang gitu ya, kurva gitu ya, itu semakin bagus itu. Jadi produktivitas penelitian ini sehingga kemampuan dia dalam review, kemampuan dia dalam katakanlah at a glance mereview selaku editor dia paham. Misalkan dari di sini nih, ini kalau dia tidak tunjuk ke editor section, misalkan dia udah tahu nih metaverse, oke. Artinya si editor tersebut udah tahu ini kira-kira reviewnya ke siapa gitu ya. Nah, saya selaku ship editor, alhamdulillah sejak 2018 ship editor di jurnal luar juga, jadi sampai saat ini tahu. Jadi artinya kami sudah membuat database para reviewer sesuai dengan kapabilitasnya. Misalkan ada beberapa rekan saya yang kapabilitasnya orang software engineering, ada yang orang sistem informasi, ada yang orangnya telekomunikasi gitu ya. Nah, jadi saya udah tahu ke arah sana gitu ya. Misalkan di sini ini ada seorang rekan, misalkan atau misalkan kita sebut saja misalkan ini ada kan namanya Bu Sasmi itu ya. Nah, Bu Sasmi dia pas di bidang ini bisa mengendali ini. Maka kita select ke beliau gitu ya. Kita kirimkan saja Sasmi misalkan HN ya. Nah, ini untuk batas reviewer yang normal itu, nah sekarang kan Desember tanggal 10 nih. Biasanya kalau idealnya itu di antara 1 bulan gitu ya. 1 bulan. Mungkin kalau fast track ya 2 mingguan, tapi kita harus intent ya. Karena sekarang tanggal 10 dan JICT katakanlah ini mau terbit di volume 5 nomor 2 Desember 2023 ini di tanggal 27 atau Desember 2023 ini, maka mungkin kita prediksi kalau di tanggal 10 ya paling tidak dia harus beresnya tanggal 22 gitu ya. Oke, kita setting saja 22. Review type-nya pilih aja blind. Nah, kemudian saya add reviewer. Nah, mungkin tadi kalau masih muter lagi silakan teman-teman diklik aja refresh lagi di sini. Refresh. Jadi dia akan masuk. Nah, review ini sudah ada Bu Sasmi ya. Oke, ini di dalam ceritanya kan ini saya kalau memberikan Zoom kan harus memberikan SOP nih, langkah-langkah. Dari mulai dia desain, masuk ke reviewer, kemudian masuk ke copy edited, masuk schedule production, kemudian sampai publish. Nah, idealnya kan di dalam hari kerjanya saya harus nunggu 2 minggu. Oke, nanti kita bisa unpublish nih yang contoh ini ya. Ini hanya saya memberikan contoh pura-puranya saya sudah komunikasi dengan reviewer Bu Sasmi. Kalau komunikasi ini memang kalau kita usahain otomatis bisa via email, tapi kalau tidak kan sekarang banyak sekali media untuk kita lakukan komunikasi. Misalkan kita buat grup WhatsApp, kita grup Telegram, yang lain misalkan untuk komunikasi antara editor tadi dan reviewer. Misalkan langsung saya sign ke Bu Sasmi ini, Bu Sasmi ini ada yang minta diinikan itu. Asumsinya sudah dapat dari Bu Sasmi, bla 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 ke kita ya ke editor dia itu menyarankan ada revisi gitu misalkan minor. Nah, oke, maka ini fungsi editor tadi adalah kita bisa menentukan bahwa dia diterima itu ya. Ini kalau udah otomatis sebenarnya bisa langsung send email ya. Tapi kalau tidak misalkan tadi kalaupun tidak desain berarti harus kita infokan ke si autornya bahwa si papernya diterima gitu. Papernya diterima atau tadi kalau emailnya udah dituliskan otomatis dia akan ngelink langsung ke emailnya bahwa si pernyataan dari tim editornya bahwa paper tersebut diterima itu ya. Nah, ini masuk ke copy edited ya. Ini copy edited di sini teman-teman tinggal memasukkan tadi si paper yang sudah di copy edited ya. Jadi misalkan copy edited ini gini. Misalkan saya punya list nih. Saya punya list yang akan publish atau disebutnya dengan kamera ready ya. Di kamera ready ini misalkan saya sudah punya nih bahwa data autor dengan halamannya itu harus kita tentukan. Misalkan tadi ya, misalkan Tegar nih dari Universitas Teknologi Yogyakarta, dia halamannya ada berapa nih? Sorry, pertama dari Dewi ya. Universitas Medika Suherman, ini dia 14 halaman berarti page-nya itu 1 sampai 14. Nah, berikutnya Arif Rahman berarti adalah Tegar 15 sampai 27.
Arif Rahman berarti berikutnya adalah 28 sampai 43 misalkan itu ya. Nah, ini berarti tadi yang namanya baru kita tentukan itu dia katakanlah untuk tadi namanya oke, untuk Herdi ini dia publikasi keberapa. Nah, ini harus kita edit. Nah, ini nanti akan masuk oleh tim editing. Ini contohnya udah kita ubah dia. Misalkan dia akan masuk di tadi ini halamannya kan 1 sampai 10 berarti 10 halaman. Misalkan tadi terakhir dari 43 berarti di sini adalah 44 berarti oke, edit dulu. 44 sampai 53 ya. Oke, sampai 53. Nah, ini kita sesuaikan. Oke, volumenya udah sesuai. Volume 5 nomor 2, 44 sampai 53. ISN-nya udah sesuai, DOI-nya udah sesuai. Nah, ini kita bisa tentukan juga di sini nih. Misalkan tadi receipt-nya tanggal 16, revisinya katakanlah tanggal kemarin, misalkan itu ya. Misalkan tanggal 8 kemarin. Tanggal 8 bulan 12 tahun 2023. Nah, kemudian kita akan publish, ini sebenarnya publishnya tanggal 27 misalkan. Ini kita kasih contoh hari ini ya. Dia akan publish. Ya, nanti contoh ke teman-temannya paham cara untuk publishingnya ya. 2023. 2023. Ini namanya Herdi ya. Namanya Herdi, berarti di sini adalah atau kita 3 lebih dari autor ya. Berarti Herdi et al ya. Kemudian kalau 2 boleh dituliskan dan oke. Ya, asumsinya itu udah direview. Asumsinya dari si reviewernya katakanlah kontennya sudah oke. Kemudian katakanlah hasil plagiarism checkernya sudah sesuai. Misalkan batas plagiarism detector menggunakan Turnitin atau Authenticated yang dipercaya di Indonesia berdasarkan Dikti itu adalah di bawah 20% misalkan untuk jurnal JICT. Nah, itu berarti udah sesuai misalkan. Nah, ini berarti akan paham. Nah, kita bisa simpan. Misalkan tadi sorry, bukan Kamilari ini papernya Handy. Oke, kita cari. Ini udah kita simpan ya papernya. Sorry. Ini nomor 1, kita cari yang volume 5 nomor 2. Papernya adalah Handy Unjani. Ya, misalkan kita tulis saja. Ini adalah CR, Kamararidi, paper, Handy, di et al tadi ya. Handy et al, katakanlah untuk volume 5 nomor 2 Desember 23. Ya, jurnal JICT ya. Nah, kita simpan teman-teman. Kemudian kita simpan lagi PDF. Kenapa kita perlu simpan PDF? PDF itu nanti untuk gelinya. Ya, ini akan ditampilkan di di OJS-nya, di websitenya dari JICT ya. Ini akan tampil nanti. Ya. Oke, misalkan sekarang kita back lagi ke sini. Oke, back lagi ke sini. Tadi kita send to product. Nah, ini kita masukkan nih. Di copy edited kita masukkan. Nah, kita masukkan di sini kita pilih artikel teks. Nah, kita pilih filenya. Nah, tadi filenya disimpan di mana sih gitu ya. Nah, kita simpan tadi di volume 5 nomor 2. Ada papernya Handy. Papernya Handy Unjani. Kemudian, nah ini yang kamera ready ya. Oke. Klik continue. Klik continue. Oke, complete. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, kalau udah masuk, di sini kita nanti akan masuk ke, ini ada sedikit perbedaan ya teman-teman ya. Nanti masuk ke send production. Nah, di production yang baru biasanya ini udah otomatis ke Suherman. Harusnya berhubungan dengan email. Kalau tidak berhubungan dengan ini nanti bisa ditambahkan. Nah, ini biasanya kalau di yang baru itu di bawahnya galley-nya otomatis ada add galley.
Tapi ini tergantung mungkin versi dari OJS yang sudah diupdate ya. Misalkan seperti di sini nih ada perubahan, di sini galinya nggak ada nih. Jadi ada sedikit berbeda. Nah, tetapi kita tambahkannya di sini nih. Production, kemudian schedule for production. Tadi kan kontributornya adalah ini kalau prefix ini hanya tambahan aja. Misalkan berarti di depannya ada tambahan nanti sudah judul, tapi masa judulnya Metaverse Product ya. Jadi kita nggak perlu. Mungkin ada beberapa author yang nggak tahu, misalkan Dewi di depannya D inisialnya, kemudian katakanlah Yanto Y gitu ya. Ini bisa dikosongkan, silakan. Atau mau pakai A juga, ya sebenarnya nanti akan namanya menjadi kurang begitu indah aja gitu tampilannya. Ini judulnya, kemudian subtitle sebenarnya sih nggak ditampilkan nggak apa-apa nih. Kalau tidak memang tidak, kalau misalkan kita bikin case study atau apa gitu ya. Oke. Kemudian abstraknya kita cek ya. Hati-hati dalam abstrak ya. Karena beberapa kali saya reviewer di ada author masih ada yang belum tahu. Misalkan di abstrak itu ada referensi ya, di abstrak itu kan tidak boleh mengacu referensi orang lain. Abstrak itu intinya adalah paling tidak ada IMR gitu, IMR ya, Introduction Method Result. Introduksinya apa? Yang penting yang urgent untuk penelitian Anda apa gitu. Metodenya apa yang digunakan, resultnya apa. Itu di IMR itu. Jadi orang itu sebelum baca paper sudah bisa menyimpulkan dari kesimpulan. Makanya kalau di paper-paper yang internasional seperti IEEE itu kan itu hanya di bawah 200 kata. Jadi memang esensinya harus ada di sana. Jadi bukan latar belakang masalah, semua isinya yang dalam bahasa Sundanya mungkin ngalor ngidul itu ya. Nah itu tidak seperti itu. Nah, kalau sudah oke, kita cek lagi di sini metadata itu ya. Ini di sorry di kontributor. Kontributornya ini tadi kan ini nih Rizky Sulaiman. Nah sebenarnya tadi kita lihat nih kan namanya Ricky ya. Mungkin dia tidak tahu ketika publish itu hanya menampilkan satu. Nah bisa jadi di dalam realnya kan ada dosen pembimbingnya tuh. Jadi si siapa si Ripki ini tadi selaku yang publishnya itu ya, dia bisa menambahkan Herdi dan Puspitanya di sini supaya namanya tampil itu, supaya namanya tampil. Di sini add contributor ya, namanya kemudian diklik di save. Nah ini harusnya oleh si author. Tapi kalau misalkan oleh si nanti si production editor bisa juga, misalkan ada konfirmasi dari si author, Pak tolong tampilkan si namanya juga itu. Meskipun kalau di papernya ketika di gelenya namanya ininya akan ada juga. Jadi ini bisa diklaim yang dipentingkan di si papernya juga. Ya. Nah, kemudian identifiernya DOI sebenarnya kita udah otomatis ya. Kemudian Gele ini kita tambahkan add Gele. Kita pilih PDF, kalau belum ada ketikkan aja PDF. Nah, kemudian kita akan masukkan di sini artikel yang sudah kita simpan dengan ekstensi PDF tadi. Jadi kan tadi kita udah bikin nih papernya Handy yang VR PDF. Nah, kemudian klik continue aja, complete ya. Ini berarti udah tampil. Nah, kemudian isunya isu keberapa nih? Nah, kita akan tampilkan di sini di eh, karena tadi artikelnya informatika ya. Nah, ini biasanya di kebijakan kita udah sediakan karena jurnal JLCP itu adalah kepanjangan dari Journal of Informatics and Communication Technology. Jadi masuk artikelnya kemana? Ke informatika atau telekomunikasi. Nah, adapun yang tidak masuk dua ini, memang kita buat another scope and focus. Misalkan ada peneliti yang teman-teman dari bidang MKDU gitu ya atau umum, tetapi memang melakukan penelitian dirempet-rempet ke ICT, misalkan learning ICT-nya atau yang lainnya itu bisa dimasukkan di artikel, itu masih bisa kita terima. Ya, tetapi ini lebih spesialisasi teman-teman yang editor seksinya di informatika dan telekomunikasi. Nah, kemudian kita masukkan tadi halamannya halaman berapa sih? Misalkan tadi halaman berapa nih contohnya di si ganti ini. Oh, sorry, lagi ngomong kuliner. Oke, kita lihat di sini tadi halamannya adalah halaman 44 sampai 55. Oke, maka kita tuliskan aja nih halaman 44 sampai 55. Ya, kalau ada kesalahan nanti bisa diedit. Ini kan saya mendemokan buat teman-teman ya.
klik save. Nah, kalau udah save di sini ada ya, assign to issue. Jadi kita akan publishkan ke isu. Isu berapa? Volume 5 nomor 2. Oke, klik save. Nah, DOI-nya dipublish saja karena memang DOI kita sudah ada, tetapi memang eh, saat ini kita lagi ini ya untuk reactivate untuk DOI-nya. Jadi kalau DOI itu kan pembayarannya lewat cross-ref, itu harus pakai dolar. Jadi kalau misalkan kita telat bayar, biasanya DOI kita itu akan tersuspend. Tapi kalau kita sudah publish, itu semuanya DOI-nya aktif lagi. Nah, tetapi itu tidak mengurangi esensi dari jurnal kita. Itu dipentingkan DOI paling tidak ketika akan akreditasi ya. Nanti kalau di jurnal kita kan ada linknya, ada papernya, dan sesuai. Nah, kalau sedikit saya bercerita ke isu, jadi isu itu adalah nih teman-teman ya. Misalkan di putar isu ini adalah isu baru yang akan kita buat. Misalkan nanti akan buat untuk di sini ya, create issue. Create berarti volume 6 nomor 1. Itu katakanlah untuk Juni 2024. Nah, jadi itu semuanya udah dibuat. Nah, tapi kalau misalkan di sini kita lihat di back issue berarti yang tampil ini yang volume 2 nomor 2. Nah, kalau tulisannya unpublished itu sudah kita tampilkan. Jadi kalau yang unpublished berarti di nonaktifkan dulu. Misalkan kita akan melakukan editing. Nah, sekarang kita coba lihat saja di jurnal barunya. Oke, ini paper lihat untuk arsip volume 5 nomor 2. Oke, tadi tampil ya, Ripki ya. Karena si Ripki tadi adalah corresponding autornya, dia yang publishnya. Nah, nih, dia jadi yang paper yang sudah kita buat nih, judulnya adalah Product Exhibition berbasis Metaverse untuk penjualan perangkat mobil seluler. Jadi kalau kita klik, nah dia akan masuk ke linknya, ini udah sesuai. Nah, ini artinya kalau untuk dosen bisa dipakai untuk jabatan akademik, bisa mengajukan nih. Kalau dulu masih SSN saja itu udah bisa dari ke asisten ahli ya. Apalagi sekarang misalkan dari asisten ahli ke lektor, lumayan 25 nih di Sinta 4. Bahkan ke lektor kepala juga bisa disimpanan ya. Hanya sekarang kita di Jurnal Jasiti udah sangat ketat sekali. Prosesnya dilewati dari mulai reviewer, dari mulai reviewer generali oleh tim editor atau asisten editor, kemudian reviewer, cek plagiarisme, sampai nanti seleksi paper. Karena volume ini alhamdulillah sejak terakreditasi 4, ini sekarang yang masuk di volume 5 nomor 2 ini udah hampir 30 lebih ya, 25. Artinya kita harus strict dan mohon maaf untuk tidak mempublish dulu memang yang tidak termasuk requirement JICT gitu ya. Tapi nanti diberi kesempatan kalau sudah perbaikan di volume berikutnya. Kita bervolume sekitar kemarin awalnya bervolume sebelum akreditasi itu adalah 7, jadi tahun 14 kita tingkatkan hampir 2 kali lipatnya jadi bervolume hampir 15 ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah tampil alhamdulillah. Nah, semoga teman-teman nanti bisa dicobakan terutama buat para jurnal editor yang pemula gitu ya. Karena menurut saya sih jurnal itu ini ya, jurnal itu adalah teman-teman ini sangat penting ya, terutama bagi para peneliti ya. Jadi sebenarnya jurnal ini seperti wadah. Mungkin kalau kita analogikan seperti para pemain sepak bola ya. Sepak bola itu para pemain sepak bola yang bagus seperti Liverpool pasti punya lapangan yang bagus tempat berlatihnya, Anfield itu. Jadi kalau seorang berlatih di sana, bahkan lawan-lawannya pun itu ini katakanlah semakin bagus itu bertanding di sana gitu. Sama dengan jurnal. Jurnal ini disediakan untuk para dosen melakukan publish penelitian itu. Tetapi memang idealnya seperti di ICT yang kita kelola ini, alhamdulillah sesudah terakreditasi memang kita sangat idealnya kalau jurnal itu kan yang bagus itu berarti publikasinya dari luar. Jadi di JICT ini 90% para peneliti udah dari luar semua. Jadi memang
Kalau dari internal boleh nggak? Boleh, tidak dominan. Ini sekarang di volume 5 nomor 2 ini udah 90% dari luar, kurang lebih hanya 5%. Sebenarnya di dalam dirinya boleh saja, dari internal mungkin 30%, dari luar 70%. Ya ini ya di jurnal Inista yang sudah cinta empat juga yang alhamdulillah mungkin ketika awal-awal bangun ini sepertinya kesulitan. Alhamdulillah beberapa kali ikut wasilanya mungkin workshop ya diajarin oleh rekan juga yang senior, rekan saya ini Pak Dani sebagai mentor. Ya alhamdulillah. Jadi artinya silakan mungkin buat para editor baru bisa dicobakan nanti ilmu yang saya sharekan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.